renungkan. Gitu. Kenapa kok cuma Islam yang diridhoi ya? Kenapa kok cuma Islam yang harus jadi pilihan ya? Nah itu kan pertanyaan. Ya oke. Dari 2 ayat itu Dari ya. 2 ayat itu kan itu memang 2 ayat itu kan itu toh. Islam yang diridhoi sama Islam yang memang harus jadi pilihan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bude. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Iya, terima kasih sudah mau datang di Ngaji Cerdas Banjarbaru yang insya Allah mudah-mudahan Bude berkenan untuk berbagi cerita ke viewersnya Ngaji Cerdas nih tentang perjalanan Bude dari Madiun ya, dari Madiun, Surabaya dan Banjarbaru. Masya Allah. Boleh silahkan Bude memperkenalkan diri dulu, nama lengkapnya Bude. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Cahyani. Saya biasa dipanggil Nani kalau di dalam pergaulan saya. Tapi saat ini saya lebih banyak dipanggil Uti atau Bude karena memang saya sudah punya cucu 3. Dan saat ini saya juga sudah termasuk yang old ya. Karena saya sudah memasuki usia 61. Oh, Masya Allah. Jadi insya Allah Allah tetap memberikan saya kesehatan dan kekuatan begitu untuk tetap berbuat kebaikan begitu saja. Dan saya dari Madiun, kemudian saya karena di Madiun itu kota yang kecil yang menjadi apa ya, banyak sekali lah, namanya juga kota asal. Kemudian saya hijrah ke Surabaya karena lulus SMA saya harus bekerja, kuliah ya, jadi saya di Surabaya. Setelah itu saya menikah dan qadarullah pasangan saya mendapatkan rezeki di Kalimantan. Oh, Masya Allah. Tapi saya nggak di kota ya. Saya di hutan. Oh, jadi Kalimantan waktu itu masih di hutan ya? Ya, karena suami kan di logging. Oh, karena di logging, jadi kami datang di camp itu tepatnya di daerah Kalteng sebetulnya saja. Sebetulnya lebih ke Kalteng gitu. Jadi dia di Kalteng di daerah Pujon. Mungkin kalau di petanya nggak ada kali. Tapi saya di situ gitu. Jadi itu setelah saya hamil, kemudian ada masalah dengan kehamilan, saya pulang sebentar ke Madiun, kemudian balik lagi ke camp. Anak saya sampai usia TK. Nah ini sebetulnya yang lebih ruwet itu, yang lebih cerewet itu orang tua sih, karena memikirkan nasib si cucu ini tadi. Pasti sekolahnya nggak bener. Nggak ada orang tuanya. Terus apa agamanya juga kayak apa gitu, sehingga kami pulang. Tapi saya balik lagi ke sini karena saya kerja. Oh gitu. Ya masih kerja lah pada waktu itu. Ya namanya juga masih jahiliyah lah. belum memahami. Jadi saya memang belum tersentuh dengan, ada sentuhan, tapi sentuhan itu ibaratnya masih putus nyambung gitu. Sentuhan Islam tuh masih putus nyambung, sehingga ya apa ya, naik turunnya itu masih berfluktuatif sekali. Jadi belum ketemu yang kafah. Belum sampai yang klik ke kafahnya belum, ini masih putus nyambung lah istilahnya. Maaf Bude, boleh diceritain pertama dulu nggak bahwa Bude itu dulu agamanya apa? Oh iya. Agama sebelumnya. Sebelumnya saya nonis, ya nonis. Boleh yang Katolik ya? Boleh. Saya nonis, saya Katolik. Jadi ibu saya Katolik, jadi saya Katolik. Kemudian saya juga sekolah di sekolah Katolik. Jadi memang betul kental dengan nuansa Katoliknya itu. Dan bapak saya seorang Muslim yang tanda kutip gitu. Ya. Sekarang karena saya sudah kafah, alhamdulillah sudah kafah, sehingga saya bisa menyampaikan bahwa saat itu bapak saya memang Islam dalam tanda kutip. Artinya dalam tanda kutip itu apa?
beliau belum menerapkan dengan benar tentang Islam. agama Iya, Islam itu seperti apa, sehingga kewajiban beliau sebagai seorang qawam, kewajiban beliau sebagai seorang ayah itu masih belum tersentuh gitu. Jadi itu jadi permasalahan buat saya sekarang gitu. Kalau dulu mah enggak. Kayak gitu. Setelah ibu mungkin ya alhamdulillah ibu itu mendapatkan sesuatu hidayah sehingga beliau juga kemudian berpaling gitu ya. Artinya berarti ibu mencari sendiri juga. Iya, ibu itu mencari sendiri. Alhamdulillah pada saat itu kami punya tetangga. Nah, tetangga itu beliau dari pondok. Beliau si ibunya, si tantenya ini pondok. Nah, sehingga kemudian nggak tahu bagaimana, ya namanya kita anak belum tahu bagaimana prosesnya ibu pada waktu itu. Tapi kemudian ibu menerima. Bisa menerima gitu ya, bisa menerima. Oleh sebab itu kemudian SMP-nya saya ke negeri. Jadi disitulah masa di mana ibu masuk ke dalam agama Islam, anak-anaknya dimasukkan ke sekolah negeri. Ya. Dan saya melihat justru ibu saya lebih intens. Dibandingkan bapak. Dibandingkan bapak, gitu. Jadi ibu lebih paham gitu. Kamu belajar, kamu segala macam gitu ya. Hanya saja kemudian setelah SMP, SMA ya saya keluar lagi dari Madiun kan, hijrah ke Surabaya. Nah, ya namanya SMA itu kan, ya namanya Dahlia ini tadi lah saya. Masa-masa remaja. Remaja itu ya saya menikmati saya. Saya menikmati masa remaja saya SMA sehingga ya kemudian ya biasalah seperti anak-anak biasa umumnya gitu. Nah, setelah itu saya hijrah ke Surabaya. Saya bekerja, saya kuliah, dan saya juga menikmati masa muda saya. Saya artinya yang saya tidak kenal Islam, kemudian saya punya uang. Padahal waktu itu udah Muslim ya? Sudah. Jadi ibu pindah agama ke Islam, saya Bude ikutnya ya karena saya langsung pindah ke negeri gitu aja. Kan itu jadi nggak ngerti nih. Setelah pindah negeri, ya ada komplain-komplain sedikit, ada drama-drama sedikit dengan agama Islam. Kan ada pelajaran baca Islam, agama Islam tuh baca Arab. Iya, baca Arab. Jadi tulisannya keriting semua saya bilang. Iya benar. Ibu, saya nggak mau sekolah ini. Apa saya nggak bisa ini keriting semua. Udahlah ikut aja kata ibu. Udahlah ikut aja. Jadi peran ibu yang besar untuk sebetulnya Bude, ya? Seperti itu. Jadi ibu saya itu sedikit banyak itu menanamkan begini. Pokoknya Nduk, kamu ikut aja. Ikut aja. Kalau disuruh belajar ya belajar, kalau yang waktu baca keriting itu kamu nggak bisa ya udah lewatin aja, paham aja kok gurumu gitu. Ya saya kan nggak tahu di belakang itu ada apa ya, tapi yang jelas saya lolos terus. SMP lolos terus gitu loh. Di bidang agama ini saya lolos gitu. Kemudian bisa di SMA, ternyata bisa. Kemudian di SMA, ya seperti itu sampai akhirnya selesai sekolah itu, kemudian saya ke Surabaya. Nah setelah di Surabaya itu berjalan dengan segala aktivitas berjalan, akhirnya saya harus memilih karena pada saat itu saya punya calon nih lah, tapi calon saya juga nonis. Ya, calon saya nonis. Dia seorang Advent. Ya, beliau Advent. Dan kita tahu ya Advent itu biasanya orangnya lebih kuat, gitu ya. Jadi ketika sudah sampai waktunya, kan nggak bisa begini terus, harus ada keputusan nih, gitu. Ya udah, kita jadi adalah membina rumah tangga lah istilahnya. Iya, tapi nanti pakai aku ya. Kamu ikut aku ya. Bude minta Pak D untuk masuk ke dalam. Beliau. Beliau yang minta. Gitu. Awalnya Pak D minta untuk saya ikut masuk beliau ke agama beliau. Tapi saya nggak mau. Enggak. Ya kamu ikut aturan saya lah gitu. Nah disitulah dia tanya, loh aku ngikutin aturanmu kayak apa? Kamu sholat aja nggak bisa, ngaji apa lagi? Terus gimana saya? Nah disitulah saya mikir, loh iya ya, saya Islam, tapi kok saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa ngaji, wah masalah ini. Nah dan sebetulnya begini ya Ustazah, saya merasa bahwa Allah itu amat sangat mencintai saya gitu. Karena apa? Lingkungan saya itu terkondisikan gitu. Secara tidak saya sadari. Mulai dari SMP, SMA sampai kuliah. Kerja, kuliah. Terkondisikan gitu. Ada orang-orang baik di sekitar sebetulnya Bude. Banyak orang-orang baik di sekitar saya yang saya tidak mendengar.
Saya tidak mendengar karena kesehatan seperti teman saya itu ya. Saya ingat sampai sekarang nama itu selalu saya ingat, namanya Norma. Norma itu selalu gini. Nih, yuk sholat. Sholat ya apa tuh? Enggak. Wis toh, enggak. Aku titip aja. Udah, hanya seperti itu, selalu seperti itu. Sampai akhirnya ada pertanyaan itu tadi. Nah, saya ceritalah sama Norma. Ya sudah, kalau gitu kamu ikut saya. Nanti saya kenalkan sama salah seorang saudara. Dia Pak Lik saya. Dia dosen UIN. Tapi dia punya mu'alaf center gitu. Udah kamu di situ aja gitu. Iyalah Nor. Iya. Ya, ikutlah saya. Saya udah kerja itu kan. Jadi mu'alaf center itu kalau di Surabaya di Jalan Dr. Sutomo pada waktu itu. Kantor saya di Diponegoro. Jadi dekat sebetulnya, dekat gitu. Jadi nggak masalah untuk datang. Jadi belajar di setelah Ba'da saya kerja, mu'alaf center itu karena memang dia mu'alaf center khusus untuk pekerja. Jadi mulainya memang Ba'da maghrib. Iya. Jadi setelah setelah saya di sini, saya ke sana kursus gitu. Nah, dalam proses kursus itulah kemudian saya mengenal bahwa Islam itu ternyata begini, bukan hanya sholat gitu ya. Bahwa Islam itu di situ ada banyak ilmu yang harus kita pelajari. Jadi tidak hanya sekedar sholat, puasa, baca Quran, tidak. Ternyata tidak, harus ada pengamalan gitu. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan apa yang ketika saya masuk ya ustadznya itu bilang gini, Islam, ya. Saya Islam, saya ceritakan begini-begini. Oh, berarti udah kenal nih gitu. Oh, gini aja Mbak. Ini ada 2 surat. Dari Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Nanti di rumah sampean baca dulu. Baca aja. Baca kan enggak artinya dong. Iya. Tentu. Ya. Enggak baca Arabnya. Belum bisa. Belum. Jadi baca artinya, baca aja dulu, enggak usah dicari-cari, tapi renungkan. Gitu. Kenapa kok cuma Islam yang diridhoi ya? Kenapa kok cuma Islam yang harus jadi pilihan ya? Nah, itu kan pertanyaan. Ya oke. Dari 2 ayat itu. Dari 2 ayat itu kan itu memang 2 ayat itu kan itu toh. Islam yang diridhoi sama Islam yang memang harus jadi pilihan gitu. Kenapa kok harus ini ya gitu. Akhirnya ketemu lagi kan. Jadi di situ itu kayak sekolah saja. Dari Senin sampai hari Senin sampai hari Kamis. Kayak sekolah. Pertemuan-pertemuan. Iya, pertemuannya itu setiap maghrib dari Senin sampai hari Kamis. Dan di situ tidak ada masuk, tidak ada keluar. Kalau jenengan sudah merasa cukup ya udah keluar aja. Oh gitu. Iya. Kalau masih merasa belum ya balik lagi. Balik. Memang kayaknya justru dengan ikatan itulah kemudian kita merasa bertanggung jawab, iya kan? Jadi kita menanya pada diri kita sendiri, udah cukup belum ya ini ya? Kan begitu. Udah gitu, saya masuk di situ. Nah dari situ berapa lama Bude ikut lumayan di Mu'alaf Center? Mu'alaf Center itu kurang lebihnya 1 tahun saja. Kan masa sebelum dan saya menikah. Rutin ya? Rutin itu. Dari situ sampailah saya menikah. Dan yakinlah beliau kalau saya bisa membimbing. Karena sudah ikut. Oh sudah. Beliau juga sudah melihat saya sudah sholat, sudah ngaji. Akhirnya Pak D mau ikut. Mau akhirnya. Ya udahlah. Ya udah ikut akhirnya. Menikah. Kemudian dibawa ke camp karena memang beliau kerjanya di camp di salah satu perusahaan logging gitu ya. Di situ. Nah, di situ tidak ada sentuhan lagi. Tidak ada bimbingan, tidak ada bimbingan, tidak ada teman untuk berdiskusi, tidak ada lah pokoknya. Tapi alhamdulillah nggak putus. Nggak putus. Jadi sholat tetap jalan, puasa tetap jalan, segala macamnya tetap jalan. Secara normal. Secara normal tidak lebih. Nah, begitu. Ya gitu, qada Allah setelah lama qada Allah suami mempunyai keputusan saya harus pulang. Karena anak sudah besar, sudah perlu. Jadi anak ditinggal di Madiun. Iya, anak ditinggal Madiun karena memang di sana tidak ada fasilitas untuk dia sekolah, untuk dia untuk ngajinya atau tidak ada fasilitas itu, mertua rewel kan. Jadinya ditinggallah dia. Setelah dia SMP kelas 3, nah ini kan masalah lagi ya. Iya, betul. Masalah lagi. Kata Akungnya,
kamu pulang karena anakmu sudah besar, dia perlu kamu. Betul. Terus kamu berhenti kerja. Ya sudah, saya berhenti kerja, saya pulang. Nah itu tadi Allah Maha sayang sama saya. Ketemulah saya dengan temen di Madiun. Kok kamu dari dulu sampai sekarang gini-gini aja sih? Oh gitu ya. Kok nggak bener-bener sih hidupmu tuh? Gitu. Tapi saya belum, ya saya cuma senyum-senyum aja sih. Tapi saya mikir, perasaan sudah benar hidupku. Apa yang salah gitu? Sholat sudah ini sudah, kok masih nggak benar apa ya? Gitu. Terus saya nanya, Rik, aku ini nggak benar di mana ya? Kamu mau cari yang benar? Ya iyalah, ikut aku. Masuklah ke Islamic Center. Islamic Center di Madiun. Islamic Center di Madiun itu ya kodok Allah juga, nggak jauh dari rumah. Masya Allah. Kan kalau Islamic Center di Madiun tuh di Jalan Sumatera, rumah saya di Jalan Borobudur. Jadi jalan bisa gitu. Jadi tiap pagi nah itu juga kayak sekolah saja. Mulai Senin sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu libur, Minggu ada pengajian umumnya. Tablik akbar gitu. Jadi saya ikut di situ. Nah dari situlah saya betul-betul mengenal Islam. Kemudian masuk dalam satu partai politik. Partai politik yang masuk parlemen ya. Nggak karuan lah pokoknya ya. Tapi alhamdulillah itu tadi kok Allah itu sayangnya sama saya, Masya Allah. Terus saya ketemu dengan Bu Adel. Gitu. Itu setelah di Banjarbaru. Sudah di Banjarbaru nih. Ketemulah sama Bu Adel. Jadi dari Madiun ke sini tuh saya masih atas nama partai ini. Sampai ketemu dengan Bu Adel. Nah, ketemu sama Bu Adel itu kan beliau punya satu TPA nih. Beliau membina di satu TPA. Nah, kemudian kan beliau juga bertanggung jawab atas wali santri. Nah, saat itu wali santrinya itu ada semacam pengajian atau apa gitu lah. Saya diundang, ayo Bude ikut aja. Nah, saat itulah saya ketemu dengan salah satu ustazah di Banjarbaru. Ya, di Banjarbaru. Nah, dari beliaulah kemudian saya mendapatkan terus arahan-arahan dan qada Allah sampai sekarang saya di sini. Alhamdulillah gitu. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bude, ketika Bude pertama kali masuk ke dalam agama Islam itu kan ikut aja. Jadi tapi pasti ada sesuatu yang bikin Bude itu tertarik dengan Islam sampai Bude nggak mau diajak kembali lagi ke agama yang lain. Iya. Pada waktu Pak D mau melamar Bude, apa sebenarnya yang membuat Bude tertarik terhadap agama Islam? Itu waktu di tahap-tahap awal. Itu sebenarnya kembali-balik lagi ke temen ya. Iya, gitu. Pengaruh dari teman. Iya, teman saya ini baik banget Ustazah. Baik banget dia itu. Artinya gini kan saya kerja ya. Saya kerja. Jadi kuliah itu kan boleh dikatakan sambilan gitu ya. Nor, aku capek. Sudah kamu istirahat aja nanti tak absenkan. Oh gitu. Iya, nanti tak fotokopikan. Baik banget. Dia mendukung gitu loh. Dia nggak pernah menyalahkan saya. Dia mendukung gitu. Mau saya pakai baju apa, mau saya apa tuh dia nggak pernah apa gitu enggak. Ya cuma didampingin aja gitu saya. Termasuk beliau yang mengingatkan Bude untuk sholat ya. Iya, sebetulnya setiap hari. Masya Allah. Iya. Sebetulnya setiap kali kan kadang capek itu main ke kos dia gitu ya. Waktu sholat gitu. Nih, ayo sholat. Enggak, aku nitip pajak. Iya. Ya Allah. Jadi kebaikan yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Iya. Yang membuat Bude itu tertarik dengan meskipun agama dia bukan apa ya, dia kan keturunan ya, warga negara keturunan ya, dia bukan asli Indonesia, tapi ya itu tadi Islamnya itu bisa betul-betul memancar gitu loh. Jadi dia memang betul-betul baik dengan sebenarnya tidak sama saya aja sih. Saya lihat tuh pada semua orang tuh dia begitu gitu loh. Tapi karena saya nempel dia, sehingga lebih intens gitu aja. Kanunya itu seperti itu aja. Dia betul-betul. Nah dari situlah kemudian ketika beliau itu ya enggak, kamu harus ikut saya gitu. Saya mikir gitu ya. Sedikit banyak itu kan dalam tanda kutip saya paham ya. Sedikit banyak meskipun tidak gitu saya paham. Aduh. Saya pikirnya cuma begini. Saya itu dari sana saya keluar. Artinya kan begini ya. Ini pikiran nakal nih ya. Pikiran nakal nih gini. Nanti kalau di akhirat
kalau saya nggak benar gitu ya, kata yang sini, kata yang Yesus, udah masuk yang ditinggalkan loh, bukan, kamu bukan umat aku, kan kamu udah nggak, aku udah kamu kesana, kayak gitu ya. Terus kalau saya nanti gabung ke sini, karena saya nggak benar, kamu siapa? Nah, ini kan pertanyaan, kamu siapa? Itu kamu nanti gimana jawabnya? Kata teman saya itu gitu. Ya juga lah ya Nur ya. Terus siapa yang nolong saya ya? Ya itu makanya orang itu mesti benar biar kamu itu nggak apa artinya Islam itu kayak apa? Pegangan yang mau nolong kamu tuh harus kamu pegang gitu. Ya juga lah. Karena kan saya udah di sini. Mau nggak mau ibaratnya saya sudah di depan pintu. Kalau saya ngetuk pasti dibuakan. Nggak mungkin enggak kan? Betul. Kalau yang di sana kan saya udah keluar. Kalau saya balik lagi kan nggak mungkin. Pikirannya waktu itu gitu. Iya. Jadi ibaratnya saya udah di depan pintu. Kalau saya ngetuk masih dibukain deh. Itu. Saya hanya tinggal perlu ketuk, masuk pasti ke buka. dalamnya. Nah, gitu. Karena saya sudah di depan pintu nih. Begitu enggak. Sampean masuk saya. Gitu. Ya itu tadi yang dia bilang, yang suami bilang, kamu aja nggak bisa sholat, kamu aja nggak bisa baca Quran, gimana kamu bimbing saya? Kayak apa kita nanti? Nah ini yang kemudian itu yang mendorong ya Bude untuk mulai mempelajari Islam secara intens, secara lebih mendalam lah. Kemudian ya sekali lagi ada teman-teman yang bisa menguatkan. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang gimana perasaan Bude tentang perasaan Bude nih ketika sudah masuk ke dalam Islam dari sebelumnya? Nah, dari sebelumnya kan pasti ada rasa gimana gitu ya. Kemudian ketika Bude sudah masuk Islam, apa yang beda yang Bude rasakan? Sebetulnya sih Zazah terus terang ya, ketika saya belajar di Mu'alaf Center itu karena bakok. Bakok kan karena di challenge oleh Pak D. Iya. Jadi bakok aja gitu ya. Ini masih ngalir. Masih ngalir aja gitu. Oleh sebab itu ketika kemudian menikah diajak ke camp di mana di situ tidak ada sentuhan, ya kendor. Ya karena bakok itu tadi. Jadi biasa saya nggak ada perasaan apa-apa, ya perasaannya ya udah saya artinya saya diturutin gitu loh. Kemauan saya diikutin gitu. Itu aja. Tapi setelah kemudian saya masuk, kemudian mengikuti mengikuti kajian-kajian, ya, kan itu ada kajian-kajian ya. Saya tidak di sini saya tidak dalam kapasitas mengejudge siapapun loh ya. Jadi saya hanya berbicara tentang di sini saja gitu ya. Itu kan bertahap gitu ya. Bertahap, kemudian saya dari basicnya, artinya dari situ itu betul-betul Islam. Kamu tidak boleh berpikir selain Islam. Di dalam otakmu itu harus ada Islam, hanya itu. Di hatimu juga nggak ada selain Allah dan Rasulnya, nggak boleh ada di hati kamu. Kan ibaratnya seperti itu loh, saudara. Saya mempelajari, dari situ saya baru merasa. Kalau dulu-dulu enggak. Ya enggak apa-apa, dari dulu baru biasa merasa aja. Komplit. Nah, dari situlah saya ingat ya ketika itu saya sampaikan itu pada salah satu ustazah ya. Pas saya selesai mengikuti kajian beliau karena beliau sebagai muslim saya. Kemudian ngantar saya pulang. Kan ngantar saya pulang tuh hanya sampai di Ahmad Yani situ loh. Saya nanti dijemput kan begitu. Nah, dari situ saya menyampaikan, ya Allah ustazah, baru di sini ya kayaknya saya tuh dapat gitu. Kalau Bude udah dapat jangan lepas. Masya Allah. Ikutin persis aja. Kayak yang dijelaskan oleh teman Bude dulu ya, Norma ya. Ya harus diambil pegang. Jangan pernah kamu lepaskan. Meskipun kamu nggak paham, meskipun kamu mau nggak sholat, tapi yang satu itu jangan dilepas. Itu aja pesan saya gitu. Jadi setelah saya mengkaji segala macam gitu. Iya ya, memang harus begini ya. Mau kemana lagi? Nah dari situ ya sudah. Kemudian ternyata Islam itu memang harus dipahami dengan benar, dipelajari dengan benar, dipahami dengan benar agar supaya pengeterapannya itu juga benar. Nah ini ya yang saya katakan ini banyak masalah terjadi pada kaum mu'alaf, gitu. Jadi mu'alaf itu begini saja. Memang mungkin
kalau di lingkungan-lingkungan tertentu mu'alaf itu banyak. Tapi yang sebetulnya menjadi proses yang kemudian prosesnya itu tidak benar justru diawali dari kita. Dari kita kaum muslimin gitu. Ketika mereka itu mengajak seseorang untuk menjadi mu'alaf, mereka tidak menguasai ilmunya. Kalau toh sebetulnya ketika dia juga tidak merasa tidak mencukupi ilmu, gitu ya. Dicarikan yang mumpuni sehingga kemudian belajar berdua gitu. Tapi kan itu tidak terjadi saja. Jadi yang ada adalah ya udah ketika sudah selesai apa yang diajarkan dapat, ya udah dibiarkan begitu saja dan mengalir. Gitu. Nah, itu yang sebetulnya proses bermasalah sekali. Bahkan ada beberapa mu'alaf itu yang kemudian begini. Aku tuh boleh dikatakan nyesel loh. Gitu. Masuk ke dalam Islam. Iya. Kenapa? Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ibarat orang saya masih nggak dapat apa-apa kecuali suami saya. Itu karena aja. Waktu masuk Islamnya ya karena suami. Iya, gitu. Yang saya dapat hanya suami saya. Lain itu ya nggak ada. Saya lebih mengenal yang lainnya karena ya dia rutin setiap minggu ke gereja, kemudian dia rutin ada kajian mereka gitu. Nah setelah dia masuk ke ini dia tidak mendapatkan Nah ini itu problem yang membuat jadi rasa menyesal ketika memasuki Islam. Jadi Bude sempat nggak berpikir begitu ketika setelah memasuki agama Islam? Tidak, karena kan setelah itu kan saya berpikirnya kemauan saya diturutin, itu aja. Itu jadi aja. Karena terus bertambah. Nah, karena bertambahnya itu baru kemudian saya berarti apa dia juga paham ya. Saya cuma itu aja. Setelah saya lebih mendalami Islam lebih dalam, lebih paham. Nah, saat itu justru yang terjadi adalah perdebatan. Baru perdebatannya ada. Setelah saya paham. Pelajari Islam lebih dalam. Lebih dalam. Karena gini, saya juga belum artinya ini kalau saya mengatakan bahwa waktu datang, waktu diajak itu belum punya ilmu sehingga dia tidak dididik kan itu. Itu kan terjadi pada diri saya. Betul. Beliau kan ikut itu karena saya dan saya tidak mendidik beliau gitu. Berarti kesalahan ada di saya gitu. Ketika beliau tidak paham akhirnya ya gara-gara memang belum dijelaskan. Nah, saat dipahamkan didebat dong. Terjadilah perdebatan. Bukan perdebatan sih, diskusi alat. Diskusi alamiah aja. Dari diskusi itu akhirnya pada suatu titiknya begini. Ya udah deh, aku dukung kamu. Tapi aku masih begini aja. Gitu. Yang terjadi jadi Pak D memilih untuk pada waktu itu ya. Jadi mungkin kamu silahkan belajar, saya dukung, tapi aku di sini saya aja. di sini aja. Udah gitu. Bude nggak nyerah dong? Enggak, tapi saya iya kan. Oh iya, makasih ya. Ya makasih ya Bu ya. Tapi maaf ya. Babi mendukung segalanya ya. Iya, saya dukung semuanya. Tapi saya di sini. Biarkan saya di sini dulu. Oh iya. Ya udah. Saya biarkan dia. Berarti Pak D itu mau lihat Bude. Mungkin ya. Mau lihat Bude seberapanya. Seberapa. Tapi anehnya dia bisa bikin aturan saja. Gitu ya? Iya. Gini. Kamu mau kemana-mana monggo. Tapi ingat ya, sebelum maghrib kamu sudah ada di rumah. Kan paham dia berarti ya. Iya. Dia sudah bikin aturan. Iya. Saya ikutin saja. Kamu harus saya harus tahu kamu kemana-kemana. Saya sampaikan saja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, ayo gitu. Saya sebelum maghrib saya sudah ada di rumah. Mau kemana bilang ke Pak D. Saya sampaikan. Mau dibuka atau enggak itu urusan dia. Tapi yang jelas sudah saya cek, saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Gitu. Jadi ya dari situ semua. Sebetulnya kemudian saya juga berusaha sih ngontak, bukan ngontak ya. Saya minta tolong juga dengan beberapa, ada seorang ikhwan yang saya dekat dengan istrinya, sehingga saya minta tolong untuk ya ditemani lah Pak D, ditemani. Ya dari situ dia sedikit-sedikit. Akhirnya Pak D ikut Bude sepenuhnya. Sepenuh hati itu 2018 saja. Masya Allah. 2018 saya juga bersyukur karena ternyata sebelum beliau
kepanggil itu sudah mendapatkan gitu. Masya Allah. Jadi 2018 itu saya mengatakan begini, udah cukup deh. Kayaknya Babi mesti pulang. Kenapa? Babi udah sepuh. Kita ini sudah tua. Anak sudah ada yang bertanggung jawab, ya kan? Anak sudah ada yang bertanggung jawab, kita udah tua. Kita perlu sanggup. Kita perlu bekal, udahlah, udah. Tapi nanti kita gimana, bla bla. Ya tentu saja kalau laki-laki itu kalau disuruh berhenti kan hitungannya duit ya saja. Iya betul. Ekonomi kan. Enggak, Bi. Kita udah nggak perlu apa-apa. Ibaratnya kita ini, ibaratnya kita kan sudah, ibarat orang jalan, kita udah jalan di tempat nih, Be. Kita jalan di tempat, kita cuma butuh makan dan minum aja. Kita nggak perlu kemana-mana. Dan makan minum itu kan sekedar menegakkan punggung. Artinya ya minum, makan, udah itu aja. Kita nggak perlu apa-apa. Terjadi pergulatan panjang. Pergulatan awalnya sih ya sekitar akhir-akhir 2017 lah ya. Sampai akhirnya 2018 beliau berniat untuk berhenti. Nah saat itu ketika memang beliau berhenti, saya mengerahkan ekonomi saya ada umroh. Masya Allah. Mumpung mau loh Ustazah. Iya. Momennya itu loh. Saya cuma cari momen sih sebetulnya. Saya cari momen gitu. Malah diajak umroh ya? Saya ajak umroh. Kita umroh. Tapi nanti enggak apa-apa. Pokoknya enggak usah dipikirin. Enggak usah dipikirin. Oh kita umroh. Umroh ini kan si suami ini kan boleh dikatakan baru ya. Tapi insya Allah apa ya, kepasrahan beliau, kemudian ketundukan beliau itu memang ya udah aku ikut dah. Jadi kepasrahan dia gitu. Nah ini bermasalah pada yang ngajak. Yang ngajak nih merasa aku lebih ngerti loh. Aku lebih paham loh. Dan ternyata kemudian ketika di sana saya tidak mengalami apa ya, perasaan-perasaan yang gimana gitu. Intinya bahwa pengalaman religius itu nggak saya dapatkan. Gitu. Waktu di sana itu. Nah, justru dia ketika suatu saat ya pagi-pagi itu kan habis sholat subuh nih. Nangis dia. Kenapa? Ya Allah, Nil. Jadi panggil saya itu konyol ya. Panggilan sayang ya. Ya Allah, Nil, aku bisa cium Ka'bah gitu. Masya Allah. Kok dia bisa cium Ka'bah ya? Kok aku enggak ya? Oh iya Kak. Ya saya bisa cium Ka'bah. Terus nanti sore gitu. Alhamdulillah Nil, saya tadi bisa masuk Hijri Ismail. Saya bisa sholat di bawah talang emas. Loh, kok saya enggak ya? Kok saya belum ya? Tapi saya nggak ngomong sama dia, gengsi loh. Ya, kok enggak saya. Kemudian pada suatu titik itu gini, dia bisa cium Ka'bah. Kan ramai pada waktu saya itu bisa ramai gitu loh Jaja. Jadi saya tuh nggak bisa deket gitu. Padahal sudah dikasih tahu caranya segala, tapi saya nggak bisa deket. Aduh kayak apa ini? Sudah begitu, pada waktu saya itu sendiri gitu ya, habis sholat subuh itu sendiri gitu. Saya tuh mikir, kenapa ya? Oh ini pasti ada yang salah nih di hati saya. Nah saat itu saya merasa begini, ya Allah, ya Allah B, saya ini salah nih B, ada yang salah nih. Gitu. Jadi saya istighfar, banyak-banyak istighfar. Kemudian saya juga banyak minta maaf sama suami gitu. Kalau begini loh saya tuh kan namanya saya merasa saya ngerti gitu ya. Jadi kalau sholat itu gini. Babi itu nggak cuma sama merapat gitu, aku benar sendiri. Nah itu ternyata anunya, kuncinya di situ. Kenapa? Saya meninggalkan beliau itu dengan rasa saya lebih bisa. Saya meninggalkan beliau karena saya merasa lebih tahu, lebih bisa. Jadi saya sendiri oke. Ternyata enggak ternyata. Oh saya salah. Jadi saya harus lebih down dulu. Saya harus kayak gitu. Esoknya saya bangunkan dia, Bebe bangun, udah waktunya, bla 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 bla. Akhir kata singkatnya, setelah saya itu selalu bersama dia, tawaf bersama dia, segala macam bersama dia, bisa. Masya Allah. Bisa. Nah itulah jadi, saya dari situ saya mengambil kesimpulan, berarti betul-betul seorang Muslim itu tidak diizinkan untuk ujub. Betul-betul. Jadi apa ya, mau dia itu sudah paham, seberapa tingginya kepahaman dia, tapi harus ada keikhlasan bahwa dia hamba. Betul, ya. betul. Jadi pemahaman
menerima dengan ikhlas bahwa dia hamba dengan satu paketnya itu penting. Gitu. Nah itu yang kemudian bisa membuat saya mendapatkan hal-hal yang jadi pada waktu pulang saya rasanya itu ibarat makan ya saat itu saya kenyang. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi memang yang namanya apa ya pelajaran itu bisa diambil dari manapun juga. Betul. Meskipun kita betul. sudah seperti apa, tapi siapapun itu bisa mengantarkan maksud Allah ke kita. Nah itu, ya itu teguran-teguran seperti itu yang sampai sekarang tetap saya pegang. Gitu. Dan sepulang dari umroh bagaimana Bude? Nah sepulang dari umroh itu suami mempunyai satu kekuatan untuk betul-betul resign. Sudah, saya gimana nggak saya resign. Alhamdulillah dalam hati saya nih. Tapi ya yang namanya resign itu kan pasti ada drama ya saya, pasti ada drama lah. Ada sedikit drama, tapi dia tetap kekeh enggak saya resign. Gitu. Ya sudah, setelah beliau resign, kemudian saya minta tolong, ada beberapa ikhwan yang saya minta tolong melalui istrinya untuk bisa ya istilahnya ngajak diskusi lah. Saya nggak mengatakan itu kontak atau enggak, tapi nggak boleh kita itu bertamu itu tetap harus invisor. Jadi Babe tetap sama beliaunya, saya sama ibunya. Itu aturannya gitu. Nah, disitulah kemudian lama-lama akhirnya beliau mau segala macam. Akhirnya berjalan. Ikut kajian ya. Kajian. Itu berlangsung dari 2019 sampai 2021. Itu karena beliau sakit yang kena COVID gitu ya. Kena COVID. Gitu. Masa pandemi ya. Ya, masa pandemi itu yang kemudian online. Nah, tapi kan masih online. Jadi beliau di dalam sakitnya itu masih terus mengaji. Akhirnya kemudian sampai sudah selesai harus offline. Nah, itu intensif. Ya pokoknya singkat kata beliau betul-betul di situ gitu loh. Meskipun kadang-kadang ada drama. Jadi mendalami Islam beliau lebih mendalami, dalam ya. Kemudian kita lebih enak. Lebih enak karena ketika beliau itu aku begini, aku itu betul-betul supportnya itu memang dia paham. Beda dengan yang dulu ya. Kalau kemarin kan ya udahlah apa maumu aku oke. Nah, tapi dia nggak paham. Iya. Ngapain sih? Istriku ngapain gitu. Tapi sekarang dia paham. Dia paham, oh harus begini. Jadi ya apa yang kita di akhir-akhir ya karena suami sudah kepundut lebih dulu, sudah artinya sudah meninggalkan saya lebih dulu, tapi di dalam waktu singkat itu saya sudah merasa begini ya Allah ya sudahlah, ini tentu Allah mempunyai cerita yang lain, kenapa saya harus sendiri, kenapa beliau lebih dulu dipanggil. Nah itu saya ikhlas aja, tapi yang jelas insya Allah apa yang saya lakukan terhadap beliau, kemudian beliau melakukan kewajiban beliau sebagai seorang hamba, itu sudah. Masya Allah. Iya Bude, dengan kondisi yang demikian, apa yang Bude harapkan dari agama Islam dalam kehidupan Bude ke depan? Saya lebih begini sih Susah. Saya sudah tidak ada artinya saya hanya mengharap ya tentunya saya hanya mengharapkan ridha Allah ya. Itu semua lah. Seorang muslim itu semua pasti hanya mengharapkan ridha Allah. Tapi justru di dalam kesendirian saya hanya ingin berusaha untuk melakukan apa yang seharusnya lakukan sebagai hamba. Dan insya Allah alhamdulillah saya juga masih dibimbing oleh guru-guru yang betul-betul mencintai saya. Dan saya juga masih didukung oleh teman-teman yang begitu mensupport saya. Jadi kalau dikatakan bahwa saya sendiri itu enggak banget. Saya masih didukung oleh teman-teman yang begitu mensupport saya masih didampingi oleh guru-guru saya, artinya saya tidak dibiarkan sendiri. Dan kemudian harapannya ya hanya saya bisa menjalankan setiap amanah yang beliau bebankan ke saya. Itu harapannya. Harapannya bahwa amanah yang beliau bebankan ke saya itu dimudahkan Allah untuk saya melakukannya, untuk saya melaksanakannya. Itu saja harapan saya. Karena saya yakin bahwa
saya tidak akan mungkin memenuhi semua keinginan saya. Tidak. Tapi Allah akan mencukupkan apa yang seharusnya menjadi milik saya. Jadi ya sudah, saya nerima punya saya aja ya. Masya Allah. Iya, betul Bude. Saya punya, saya berusaha untuk menggenggam apa yang jadi punya saya aja lah. Kalau yang lain-lainnya enggak, ya udah biarlah. Fokus ke ridho Allah ya Bude. Begitu aja. Masya Allah. Kemudian ini Bude, tentang pandangan negatif yang sering dikaitkan dengan Islam di media dan di masyarakat umum. Menurut Bude bagaimana? Ya itulah Ustazah yang saya selalu miris begitu ya. Kenapa pandangan umum itu dalam tanda kutip terhadap sesama muslim? Ya kan? Kita sering tergesek itu justru dengan sesama muslim dan itu di grassroots. Kebanyakan di grassroots itu. Nah, ini yang selalu saya menekankan kepada diri saya sendiri, juga saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita itu menyampaikan, hendaklah kita itu memahami apa yang kita sampaikan, kemudian kita betul-betul menerima bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul harus menjadi pegangan hidup kita juga, gitu loh. Jadi misalkan Allah itu memberi gorisoh pada setiap manusia, gorisohnya ada ini, dan semua itu memang tidak dimatikan Allah, semua itu untuk dikelola gitu. Ya tunjukkan bahwa kita sebagai pengemban dakwah mampu mengelola gorisoh kita. Sehingga kita mampu menekan bakok kita mampu menekan, artinya kita betul-betul mempunyai adab yang baik. Gitu loh. Kadang-kadang kan, oh enggak Mbak, itu bid'ah. Nah, jangan. Iya. Oh kayaknya. Kalaupun ada perbedaan mungkin. Monggo. Perbedaan itu monggo. Tapi ya itu tadi kita menyampaikannya dengan santun. Misalkan yang paling runcing itu ketika puasa, Lebaran itu kan pasti itu. Iya. Ya, betul. Ya kita sampaikan aja ya. Namanya hadis, namanya pemahaman Quran, itu kan lain-lain. Iya. Yang penting kita itu, kalau jenengan mau sekarang ya monggo. Saya mau sekarang ya jangan dicela. Kalau jenengan mau tahu kenapa saya sekarang, ayo ngaji. Karena misalkan, sekarang saya itu harus pakai roket gubal misalkan, aku harus pakai ini. Ini kan memahami, ini kan perlu proses. Iya betul, betul. Tidak bisa kita, enggak, kamu enggak sesuai ini, enggak bisa. Karena untuk sampai ke sini ada proses. Penjelasan itu ya Bude. Ya itu. Sehingga ya kita sampaikan bahwa kita juga menghormati beliau. Kita masih tetap, artinya kita masih tetap menghormati dan juga kita menerima bahwa enggak sama, ya enggak apa-apa. Kita tetap. Sehingga pada waktu itu misalnya kemudian beliau agak sinis atau apa, ya monggo, nggak apa-apa, karena ketidakpahaman itu tadi. Tapi bukan berarti kemudian kesinisan beliau itu kita tanggapi, enggak. Gitu aja. Jadi perbedaan-perbedaan di masyarakat tentang Islam itu kita sendiri yang meredam. Kita tidak bisa meminta mereka untuk sama seperti kita kan. Ya kita yang harus memahami mereka. Ketika kita memahami mereka, kenapa sih kok mereka menolak kita? Oh ternyata masalahnya tuh ini loh. Nah jadi kan ini harus diperbaiki. Belum paham tadi. Itu gitu aja kalau saya. Iya. Berarti dengan memberikan pemahaman ke masyarakat ya Bude. Tetap didekati. Oh iya, itu jangan penting. Jangan dijauhin karena berbeda. Jangan dijauhin. Malah harus dirangkul ya Bude. Nah ini juga yang jadi satu hal jadi pertanyaan nih Bude. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Bude untuk memahami Islam dan mu'alaf secara lebih baik? Apa yang harus dilakukan? Mu'alaf ya, memahami. Nah, karena saya juga mu'alaf ya, jadi ada 1-2 orang gitu ya, mu'alaf yang betul-betul dia punya masalah, merasa, oh ternyata saya bermasalah duduk di sini, gitu. Kenapa saya kok mau? Ternyata kok bermasalah. Gitu. Nah setelah saya diskusi, ternyata sebetulnya yang bermasalah bukan mu'alafnya. Yang bermasalah itu kita.
Karena apa? Karena kita tidak cukup paham ternyata dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Contohnya lah saya. Ketika kemudian suami itu, ayo kita menikah, kemudian pakai cara saya. Oh enggak, harus ini gitu, harus pakai cara. Kemudian kira kan menjas, wong kamu aja nggak paham, kamu aja sholat nggak bisa kok, kamu mau ngikut aku harus gimana nggak bisa. Nah itu kan kemudian menjadi cambuk buat kan. Oh iya ya ternyata saya belum. Nah kemudian kita memahami. Mendalami Islam lebih baik, mencari guru yang baik, mendalami yang kemudian kita bisa berargumen dengan benar. Nah, kalau sekarang yang saya lihat, oke, maaf, bersyahadat, menikah, setelah itu selesai. Tanpa si ini diarahkan. Kenapa si ini tidak diarahkan? Ini ternyata juga nggak paham. Nah, dia cuma paham aku Islam. Jadi istriku juga harus Islam. Hanya itu sebatas itu. Dan ini bermasalah khususnya. Bermasalah banget gitu. Kemudian yang bermasalah bangetnya kenapa bermasalah banget? Karena ketidakpuasan itu kemudian membuat dia nggak beribadah. Tidak menjalankan juga. Karena ketidakpuasan dia. Nah, karena dia tidak menjalankan, suami juga tidak membimbing generasinya. Ya. Yang susah generasinya. Tapi kan cukup anakku tak masukkan TPA, yang penting dia bisa ngaji. Padahal Islam itu tidak hanya berhenti di ngaji. Tidak cukup ngaji, tidak cukup sholat, tidak cukup ini, tidak. Kan Islam harus kafah. Nah, kan begitu ya. Jadi ketika kalau saya sih secara pribadi berharap banget ketika kita itu mempunyai teman yang mu'alaf, kemudian kita itu melihat bahwa dia itu masih dalam tanda kutip, itu jangan disalahkan mu'alafnya. Kan kebanyakan begini, emang orang dia aja dulunya gitu, makanya dia itu paling bla 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 bla. Jangan. Karena apa? Kalau kita deketin lebih jauh, ternyata kita yang bermasalah itu di kita ya, orang Islamnya. Bukan mu'alafnya. Oh iya. Jadi mu'alafnya itu harus dirangkul dan orang Islamnya lah yang harus memberikan contoh. Ya itu, ibaratnya kalau saya itu menggambarkan gini, mereka tuh sudah keluar dari rumah. Kalau dia itu kedinginan di jalan, nggak salah dong kalau dia balik ke rumah. Atau dia itu sudah ada di jalan. Kalau dia kedinginan, nggak salah dong dia ambil jalan pintas. Pokoknya aku hangat. Nah, itu. Karena apa? Dia sudah di luar. Posisi dia udah di jalan. Ya oleh sebab itu, kita punya rumah, punya pintu. Mbok ya dibuka. Mbak, sini loh. Bu, sini loh. Gitu loh. Sebagai orang yang lebih paham tentang Islam. Ya itu orang Islam itu sendiri. Iya. Betul. Iya. Jadi memang orang Islamnya lah yang harus mempelajari Islam, bukan yang lainnya, tapi kita yang harus. Kita lebih dulu memperdalam Islam dengan baik, menerapkan dengan baik. Nah, seiring, bukan berarti kemudian diam aja karena merasa punya pandangan, saya belum sempurna kok. Bukan seperti itu. Karena kesempurnaan itu tidak akan didapat ketika dia nggak gerak. Iya, betul. Iya betul, kan? Betul. Gitu. Sempurnaan baru dapatkan ketika kita melakukannya. Kita gerak gitu. Melakukan perbaikan. Betul sekali, Bude. Dan ini ada apa pesan yang ingin Bude sampaikan kepada orang-orang yang belum memahami Islam atau orang-orang yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam? Nah, Bude mau kasih pesan apa? Ya, kalau saya sih begini saja. Kita itu punya kitab yang sama. Ya kan? Semua Islam pasti acuannya Quran. Dan di Quran itu Allah di dalam Al-Hujurat berfirman bahwa Islam itu bersaudara. Nah, ya sudah, kita menggunakan itu dengan hujah itu gitu loh. Yang namanya saudara, sejelek-jeleknya saudara, sejahat-jahatnya saudara, mereka tidak akan pernah membiarkan saudaranya itu tidak nyaman. Itu pasti. Artinya, ketika kita tidak mendapatkan satu kenyamanan dengan saudara kita, mbok yo tabayun. Gitu ya. Misalkan ada perbedaan. Perbedaannya apa toh? Oh, perbedaannya ini. Kita berdiskusi. Nah, karena kita perlu diskusi, karena harus berdiskusi. Jadi Allah itu sebetulnya ya
ketika satu ayat itu kita memahami, itu kita panjang saja. Paketnya panjang. Gitu. Kalau kita saudara. Jadi kita harus bertabayun. Bertabayun itu berdiskusi. Kalau berdiskusi harus dengan ilmu yang benar. Kan begitu. Artinya kita harus belajar. Mungkin dia dari sumber yang apa? Dia dari sumber A. Kita dari sumber B gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita duduk bersama. Nah, yang namanya kita duduk ya, kita duduk nih. Saya duduk di sini, Ustazah duduk di situ. Nah, mau yang ini. Ustazah melihat ini, saya melihat ini. Ya tukeran, Bang. Sekali-kali kita tukeran yuk, kita tukeran. Oh iya, itu lensa. Oh iya, itu gagang. Bener loh. Ya kita balik lagi ke tempat kita masing-masing. Oh ternyata memang itu tadi lensa ya. Oh ya udah deh. Ya udah biar aja itu kacamata, biar aja begitu. Artinya ya biar aja dia itu. Artinya berislam dengan kekehnya dia selama ya kalau Ustaz saya itu dulu berpesan selama seseorang itu bersyahadatnya sama, kiblatnya sama, kitabnya sama, udah dia tidak keluar dari itu, monggo. Nah itu nanti pertanggungjawaban kita masing-masing. Ya udah ditanggung. Pian dengan itu ya monggo nanti ada tanggung jawabnya. Saya dengan ini yang monggo dengan tanggung jawab saya. Artinya saya cuma berpesan sih kan. Saya selalu berpesan sih sama teman-teman itu begini. Jenengan itu kalau beli rumah itu kan pasti tanya sertifikat toh. Iya. Dan terus jenengan pasti tanya toh batasnya sini mana? Batasnya sini mana? Nah kan selalu begitu toh. Nggih. Nah itu tanah nggak dibawa mati. Itu tanah nggak dibawa mati tapi jenengan jelimet mencari kebenarannya. Kenapa dengan amalan tidak? Itu yang selalu saya pesankan pada teman-teman. Jadi kalau jenengan itu mau beramal, melakukan sesuatu, pastikan bahwa itu hanya dari Quran dan hadis. Seperti itu aja yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ya sampai sekarang saya tidak bermasalah dengan siapapun, insya Allah. Masya Allah. Dan terakhir nih Bude, bagaimana Bude berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara umat muslim dengan non-muslim di masyarakat? Apa kontribusi yang ingin Bude lakukan? Ya dakwah. Dakwah. Kita memang tidak boleh mengajak mereka masuk ke agama kita. La ikraha fiddin kan? Allah sendiri seperti itu. Firman-Nya seperti itu gitu. Tidak boleh maksa ya. Tidak boleh memaksa. Kita tunjukkan saja bahwa hukum-hukum Islam itulah yang sebetulnya akan mensejahterakan kita. Caranya seperti apa? Ya kita melakukan. Kita melakukan. Kita nggak riba. Kita selalu menjalankan menutup aurat dengan sempurna. Kemudian tidak ada alasan karena tidak ada alasan kepepet, tidak ada. Jadi kita betul-betul Islam itu seperti ini. Artinya begini. Kenapa ya? Pada waktu Rasulullah itu datang ke Madinah yang pada waktu itu dalam tanda kutip masih banyak orang-orang pagan banyak, Majusi banyak, Yahudi segala macam. Tapi kenapa ya Rasulullah kok bisa? Ternyata Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk kembali untuk mengikuti kita. Tapi Rasulullah mencontohkan bagaimana Islam yang benar, bagaimana aturan Islam dalam berdagang, bagaimana aturan Islam dalam bermasyarakat, itu yang Rasulullah contohkan. Sehingga mereka tertarik sendiri. Ya memang dalam hal akidah kalau itu memang apa yang kita lakukan itu kemudian berdampak pada akidah kita, ya kita dengan tegas untuk melakukan. Artinya kan begini ya saja. Kebijaksanaan itu kan harus ada ketegasan. Kebaikan itu juga harus ada ketegasan. Jadi kebaikan kita berikan ketika selama itu tidak menyentuh ranah akidah. Tapi ketika itu menyentuh ranah akidah ya mundur. Sampai sekarang pun saya begitu. Itu lakum dinukum waliyadin ya. Tapi dengan dakwah itu bisa menjalin hubungan yang baik antara muslim dengan non-muslim. Ketika non-muslim tidak tahu, maka dijelaskan. Kenapa muslim begini? Kenapa ada begitu? Dijelaskan saja. Masya Allah. Terima kasih Bude sudah mau mampir di Ngaji Cerdas Banjarbaru. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita juga kirim doa untuk Pak D. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya dan juga dimaafkan segala khilaf. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Terima kasih sudah mampir. Jazakillah khairan. Mudah-mudahan semakin bermanfaat. Sampai sini diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang mendengar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.